Halo EA Traders, gas lagi saya akan review hasil mingguan dari EA 87 FX Pro. Nah, EA ini disetting di gold ya, per gold. Kemudian kepunyaannya Om Heri Aaron Pitu ya. Dan ada expirednya kalau nggak salah, karena passwordnya sendiri itu 130822, jadi tanggal 13 bulan 8 2022 ya. Itu berarti lagi berapa bulan ya? Lagi 2 bulan. Ini EA-nya expired ya. Kemudian untuk start modalnya sih minimal 500 USD ya. Tapi karena saya nggak punya modal segitu, jadi saya pakai akun Sen ya, akun Sen pakai di 100 USD atau 10.000 sen ya. Karena memang benar-benar kalau misalnya di bawah 500 EA-nya ini nggak akan jalan ya, nggak akan jalan. Nah, kemudian untuk EA ini itu kerennya autolot ya, autolot. Jadi memang benar-benar dia akan detect equity ya, bukan balance tapi equity. Sehingga kalau misalnya pas floating, dia pas lagi floating itu equity-nya berkurang, otomatis mau buka OP kedua, OP ketiga itu otomatis slotnya lebih kecil daripada lot OP yang pertama karena equity-nya sudah berkurang. Nah, itulah autolot ya. Jadi benar-benar kebalikan dari martingale ya. Kalau marti kan misalnya OP ke 1, OP kedua itu dikali 2 gitu. OP ketiga dikali 2 lagi gitu. Tapi kalau misalnya EA ini pakai autolot, jadi berkurang ya, tiap OP kedua ketiga lotnya berkurang ya, itu bedanya. Nah, kemudian EA ini sudah masuk minggu ke-6 ya, minggu ke-6. Apakah bisa BEP nih, karena lagi berapa ya, bulan Agustus, berarti 2 bulan lagi. Apakah bisa BEP ya? Kalau misalnya belum, mungkin akan saya coba apakah bisa ini ya diperpanjang gitu sampai BEP aja deh gitu, karena biar tahu deh, untuk penonton juga biar tahu berapa bulan sih lamanya untuk BEP. Karena memang sebulan EA ini bisa terakhir itu menghasilkan 20%-an ya, 20%-an kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk hasil minggu ke-6 ini seperti apa? Mari kita cek. Oke, ini 139 sudah growth 39%. Lumayan. Ini kosong loh ini. Malam ini kosong, padahal ini lagi news nih. Ini SAU nih. Naik tuh. Naik turun, ini benar-benar lagi news tuh. Ini malah kosong. Malah kosong loh ini. Nggak ada trading lagi, nggak ada OP lagi. Oh, ini dia close tapi minus. Ini kenapa tumben ya? Ini benar-benar tumben. Saya ini kok bisa ya? Mungkin ini tolong Om Heri kalau misalnya nonton ini, tolong bisa dijelaskan Om. Ini kok tumben ini saya melihat close tapi malah hasilnya minus. Apakah ada di setting beberapa layer dulu? Karena ini lumayan ya, layernya 1, 2, 3 ya, 3, kemudian 4, 5 ya, 5 layer. 5 layer ya. Karena ini layer baru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 layer. Itu akhirnya di close min 42 gitu. Jadi apakah, kan harusnya ini close-nya itu by TP yang pernah TP sekitar 87. Makanya namanya adalah 87 FX Pro karena TP-nya sekitar 87 poinan ya. Jadi dapatnya 0,87 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nggak mencari TP, otomatis dia akan close by risk ya. By risk itu 2%. Jadi kalau misalnya sudah mencapai 2%-an, dia akan close gitu. Nah, sayangnya ini kok bisa di close dan hasilnya minus ya, hasilnya minus. Nah, mungkin bisa jelaskan nih Om, kenapa bisa minus ya? Ini tumben sekali ini ya, selama baru 6 minggu baru kejadian ini di close-nya baru ada minus ya. Karena sebelumnya awalnya benar-benar nggak pernah ada close minus. Jadi benar-benar close-nya 2% ya, P2% ataupun kena TP 87. Ya. Ini tumben sih ya. Ini dari kapan sih? Dari tanggal 27. Sekarang tanggal 29. Ini berarti 2 harian ya, 2 harian. Benar ya. 2 Juni ini 3 posisi, kemudian 28 nih 1, kemudian 28 juga 1 posisi lagi, tambah lagi ya. Karena memang untuk stepnya untuk OP 123 ini kita nggak perlu mikirin ya, karena memang akan beda-beda ya, akan jaraknya juga beda-beda ya. Itu sesuai, kalau nggak salah memang sesuai dengan algonya ya,
algonya, di strateginya, di EA-nya. Jadi memang benar-benar mau OP kedua, OP ketiga itu bukan kayak Marty yang ada stepnya, beberapa step. Ya, karena OP-nya juga berdasarkan autoload. Jadi benar-benar settingnya base dari strategi yang digunakan dari logaritmanya sendiri, gitu ya. Oke. Jadi mari kita fokus dulu ke hasil di minggu ke-6. Berarti dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. 20 sampai dengan 24. Oke, sip. Oke, dapat 596 sen atau 5 USD. Atau 5% deh ya. Lumayan. Wih, ini ada dari tanggal 16 ya. Ada dari tanggal 16 baru close di tanggal 20. Oke, mari kita cek tanggal 20 ya hariannya. Tanggal 20 dulu deh, 20. Kosong, berarti nggak ada yang close ya. 20. Lanjut lagi 21. Kayak kalau misalnya sudah floating lama ya, kemudian untuk ini dia bakal stop dulu gitu karena udah floating lama. Oke, ini ada nih tanggal 21. Dari tanggal 16 nih, tanggal 16 berarti itu hari apa ya? Tanggal 17 saja hari Jumat, berarti tanggal 16 hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Itu ada OP ya, ini masih floating. Ini berapa posisi? 1 2 3 4 ya, 4 posisi ya. Ini tanggal 16, kemudian close-nya tanggal 21, kemudian lanjut lagi nih tanggal 16 ada 3 posisi. Kemudian dari tanggal 17 Jumatnya ada 1 posisi. Tanggal 20 nggak ada OP ya. 20 nggak ada OP, 20 nggak ada OP, kemudian close-nya ini 21 close ya, betul-betul berarti tanggal 20 nggak ada nama layer ya, nggak ada nama layer lagi untuk layer kelima. Kemudian tanggal 21 udah close. Kemudian ini OP baru ya, ini kena TP tuh. Nah ini tuh, ini kena TP ya, makanya ini dapat profit ya. Ini kena TP 23 ya, TP 87. Kemudian yang ini kena close by persen 2% ya. Nah, kenapa yang tadi itu bisa close-nya minus gitu? Ini heran saya. Apakah kena slip peak ya? Apakah kena slip peak ya? Kayaknya sih kena slip peak ya. Bisa jadi sih kena slip peak karena ini dari price 31, kemudian ini 30-an. Ini semakin berkurang. Mungkin sih ya, ini perkiraan saya sendiri ya. Pas close-nya, karena memang close-nya 1-1 ya. Otomatis pas close 1-1 itu channelnya masih gerak panjang dan akhirnya hasilnya malah minus. Ya karena sudah close all ya. Biasanya kalau misalnya layer banyak itu close all pasti close-nya 1-1. Kemudian otomatis akan kena slip peak karena channelnya geraknya cepat gitu. Ini kemungkinan ya. Oke, lanjut lagi deh tanggal 22 ya. 22 sip. Nah, tanggal 22 nih. Oh, TP semua nih. TP semua. Sip. Lanjut lagi tanggal 23. Wah, ini lebih ramai nih. 193. Wih, banyak sekali dapatnya. Oh, tanggal 22 ada floating ternyata. Ya, close di tanggal 23. Sip tuh. Jadi memang benar ya, 27, 26, 25, 24 tuh. Jadi semakin berkurang lotnya. Oke, berkurangnya cukup 1 ya. 0,01 aja. Kemudian mana lagi nih? Nah, ini by TP, ini close by persen. Sip, lanjut lagi. Terakhir tanggal 24. Tanggal 24. Sip. 24 dapat 207. Oke, lumayan. Nih tuh, ini close-nya tuh, profit terus tuh. Ini close by TP, ini close tuh by persen ya. Profit 207. Jadi totalnya di minggu ke-6 ini
500 tadi ya, 596. Lumayan ya, seminggu dapat 5%, berarti sehari 1%-an ya. Oke, mantap. Cuma ini saya bisa minus ini. Kayaknya sih slip back ya. Oke, biarlah ya. Yang penting nih clear ya. Semuanya clear. Sip. Oke, jadi cukup ya. Cukup sekian untuk review hasil EA87 FX Pro di minggu ke-6. Jadi untuk kontak developernya sendiri bisa dibaca di deskripsi ya. Jadi kalau misalnya mau coba tes EA ini, bisa langsung kontak developernya aja. Atau mau beli langsung silakan gitu ya. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi pilihlah adalah berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.